Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya mau sampaikan beberapa hal lanjutan mengenai materi kuliah perencanaan penganggaran. Sebelumnya Pak Martin Sowe sudah masuk. Beberapa hal mungkin kita tidak bisa jumpa, sehingga ini mungkin salah satu hal yang bisa kami kasih untuk adik-adik pelajari sehingga dapat mengikuti UAS ya. Di sini ada RPS ya, RPS sesuai mata kuliah kita, perencanaan penganggaran. Nah, mungkin pada video kali ini saya coba sampaikan yang setelah UAS ya, untuk ujian UAS. Nah, di sini terkait dengan simulasi DIS terhadap dokumen RPJMD, RPJPD, terus sinkronisasinya terkait serata dokumen RKPD dan RPJMD, terus ada beberapa hal terkait dengan kebijakan perencanaan penganggaran, terus ini mungkin tambahan ada beberapa konsep mengenai SPM, ya, SPM dan mandatory spending dalam perencanaan penganggaran itu kedudukannya gimana begitu. Nah, selanjutnya mungkin pengukuran dia akan jadi satu pembahasan. Selanjutnya di pertemuan akhir mungkin kita lebih konsen ke simulasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD karena dalam artian bahwa sinkronisasi ini akan dibahas bersamaan dengan simulasi ini. Nah, ini yang mungkin yang kita pelajari sehingga ini menjadi bahan utama untuk nanti pengerjaan soal-soal UAS, ya, soal-soal UAS. Nah, itu mungkin yang kita akan pelajari. Mungkin saya close ini dulu. Saya pindah ke, saya tidak buat materi PPT, namun saya akan memberikan catatan-catatan melalui whiteboard ya. Substansinya saja, tidak terlalu banyak teoritis, tapi substansi-substansi yang penting untuk adik-adik bisa pahami. Sehingga ini saya stop share, saya ke sini. Oke, nah ini ya. Saya close dulu mana sih? Oh ya. Oke. Nah, ini jadi yang pertama kita akan coba bahas terkait DIS itu ya. Yang pertama, poin pertama DIS bahwa ada sesuai RPS bahwa simulasi tentang DIS terhadap dokumen RPJPD dan RPJMD. Ya, kalau RPJPD kita tahu rencana ya, pembangunan jangka panjang daerah. Kalau di tingkat nasional disebut RPJPN. Sama rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, eh, biasanya dokumen ini memiliki durasi waktu 20 tahunan. Kita punya sudah ada ya, yaitu 2025 ya, 2025-2045 kalau tidak salah itu ya. Nah, itu adik-adik bisa membacanya. RPJMN juga sudah ada, tinggal di-download di Badan Pusat, bukan Badan Pusat Statistik, sorry, Bappenas RI ya, Republik Indonesia itu bisa di-download. Kalau tidak, tulis saja di Google eh, 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 tentang undang-undang tentang RPJMN. Kalau tidak, bisa juga dicari RPJPD Provinsi Papua ataupun daerah asal adik-adik, bisa dicari. Nah, yang berikutnya tentang RPJMD. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kalau di tingkat nasional disebut RPJMN, sama ya. Dia biasanya 5 tahunan, gitu ya. Dia 5 tahunan. Berarti kan 2025-2029 ya. 2025-2029. Nah, ini sudah bisa di-download ya adik-adik ya. Adik-adik bisa mendownload dan membaca seperti apakah dokumen itu. Jangan sampai adik-adik cuma tahu definisi atau kepanjangannya aja rencana, tapi substansinya seperti apa. Biasanya ada pendahuluan, ada gambaran umum, ya kan? Terus ada biasanya di gambaran, kalau kalau dulu pisah ya, jadi bab 3. Kalau sekarang itu dia gabung. Nah, gambaran umum, isu-isu strategis, permasalahan daerah itu dia gabung menjadi satu bab di bab 2. Yang kedua, bab 3 itu biasanya visi misi. Visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah itu seperti apa itu biasanya di bab 3. Ya, di bab di bab selanjut sorry, di bab
di bab 3 ini selain visi dan misi, tujuan dan sasaran, biasanya juga ada strategi dan kebijakan serta tema pembangunan 5 tahunan itu seperti apa ya? Ya kan tema 5 pembangunan, prioritas pembangunan itu seperti apa. Nah, itu biasanya di bab 3 saat ini ya. Kalau sebelum ada Inmendagri itu Inmendagri itu dia jadi bab 4, tapi dengan adanya Inmendagri saat ini dia jadinya gabung di bab 3. Nah, selanjutnya bab 4 ini program pembangunan ya dengan berisi uangnya, pagu dana 5 tahunnya itu di bab 4. Sedangkan bab 5 langsung penutup. Nah, itu biasanya beberapa hal terkait dengan dokumen-dokumen ini. Terkait dengan hal itu, ya terkait dengan hal itu, maka ada pertanyaan penting tentang kenapa DIS ini harus ada, DIS ini konsep apa, itu menjadi pertanyaan. DIS ini adalah akronim juga, ya. T ini menunjukkan tematiknya. Pembangunan harus berdasarkan tematik, ya, tematik. Ada tema. Sedangkan hanya itu adalah holistik, itu singkatan dari holistik. Bahwa ada keterpaduan sebenarnya substansinya di situ, keterpaduan. Ya. Apa sebenarnya substansi dari holistik ini ya? Biasanya mengurangi ego, ego sektoral, sehingga tema ini, jadi ceritanya tema ini harus tema-tema dalam RPJPD, RPJMD, ya itu harus secara holistik itu dikerjakan, sehingga tidak hanya ada special case misalnya dalam suatu daerah hanya spesial mengenai kebudayaan, enggak juga, ya beberapa hal juga bersifat penting, ya kan, sehingga tidak hanya memandang dinas kebudayaan, misalnya pendidikan dan kebudayaan adalah substansi dalam pembangunan, enggak. Sehingga ini holistik ini dalam artian seperti itu, mengurangi statement-statement atau apa ya, pemahaman ego sektoral itu. Sedangkan I-nya ini integratif, integratif dalam artian apa ya, ada keterpaduan juga ya, dalam artian di sini keterpaduan bisa dari level pemerintah, dalam artian pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota bersama pemerintah pusat itu mengerjakan sesuatu hal berdasarkan tema yang sama. Dalam artian apa disebut tema yang sama ini? Artinya ada integratif prioritas. Nah, itu kata kuncinya di situ ya. Integratif ini dalam artian ada integratif tentang prioritas pembangunan. Dalam artian Bappenas, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini bisa memberikan prioritas arahan-arahan secara nasional sehingga bisa diintervensi atau dipadukan dengan prioritas pembangunan di Provinsi Papua misalnya, dengan pemerintah daerah Kota Jayapura misalnya. Karena ada apa? Integratif ini harus dipedomani juga tentang kewenangan. Ya, jangan sampai kita daerah menyelesaikan melaksanakan kewenangan nasional, itu tidak boleh. Ya, itu dalam artian integratifnya ini ya, integratifnya. Integratif ini juga bisa berdasarkan sumber daya dalam artian proses penganggarannya dalam artian tema yang sama di apa ya, disinergikan dan disinkronkan berdasarkan sumber dana begitu. Maksudnya dalam artian ada suatu tema tentang stunting, maka ini bisa dikerjakan oleh mandatory spending dan juga bisa DAK ya, DAK kesehatan kan ada, dana alokasi khusus itu kan ada. Dan juga bisa jadi sumber-sumber lain misalnya otsus. Nah, ini sinergi ya, dari segi penganggarannya, dari segi pagu dana gitu ya. Nah, sedangkan S-nya ini ya, S-nya ini biasanya spasial. Ya, biasanya disebut dengan spasial. Spasial ini apa? Kalau dalam teknisnya biasanya RP RPJPD jangka panjang ini dengan RPJMD ya, itu harus sinkron dengan RT RW sehingga ada pola ataupun pola ruang atau apa dalam artian RT RW rencana tata ruang daerah ini memberikan rambu-rambu terkait implementasi program. Misalnya pelaksanaan pembangunan stunting tadi.
Ya, misalnya di Provinsi Papua, implementasi kewenangan bentuk pengentasan stunting. Nah, bisa diidentifikasi, misalnya Kota Jayapura, oke menjadi prioritas. Distrik mana? Misalnya Muara Tami. Nah, Muara Tami. Kelurahan mana? Kampung mana? Nah, sehingga dana ini dia apa ya? Dia terpetakan dengan baik berdasarkan spasialnya. Spasialnya secara sederhananya adalah lokasi pelaksanaan kegiatan itu berdimensi atribut bumi begitu ya. Nah, sehingga beberapa dokumen disebut kalau dalam konsep ada dokumen dalam konsep ya teori disebut dokumen spasial dan A biasanya ya. A spasial gitu ya. Dokumen A spasial ini apa? RPJMD dan lain-lain. Kajian-kajian, misalnya kajian akademik dan juga APBD. Nah, itu ya, itu tergolong dalam dokumen A spasial. Sedangkan spasial ada misalnya contohnya adalah RTRW, rencana tata ruang. Jadi pembagian pola ruang itu, pemanfaatan tata ruang. Nah, misalnya di pertanian sudah diberikan ruang itu dalam dokumen RT/RW bahwa lahan budidaya di mana ya, lahan lahan hijau di mana, dalam artian lahan lindung di mana. Nah, itu sudah dipetakan berdasarkan urusan. Dan biasanya di dalam dokumen RT/RW itu biasanya sudah direkomendasikan program gitu ya. Sehingga sebenarnya ini DIS ini bagus sekali terkait tematik, holistik, integratif dan spasial ini sebenarnya cukup cukup menjadi metode modern di Indonesia terkait proses pembangunan secara nasional itu ya. Sehingga jika kita mengimplementasikan di seluruh jajaran pemerintah, jajaran dan level pemerintah provinsi, kabupaten, kota, distrik atau kecamatan ataupun desa, saya pikir bahwa ini hal yang baik, komitmen yang baik. Namun tantangannya kembali adalah komitmen gitu ya. Komitmen tentang tentang pelaksanaan eh, eh, metode DIS ini ya, tematik, holistik, integratif, dan spasial. Nah, ini biasanya dipadukan itu DIS itu ya. DIS ini biasanya dipadukan dengan ada yang namanya top down gitu ya. Top down ya, terus button up ya. Nah, ini biasanya dipadukan ini metode-metode sebenarnya prinsip juga misalnya ya. Nah, ini sehingga misalnya top down dalam artian prioritas nasional itu integratif dengan prioritas daerah gitu ya. Sama kalau kita logikanya dari sini, maka hasil musrenbang di tingkat kampung itu menjadi disimulasikan di musrenbang distrik, musrenbang kabupaten, musrenbang provinsi, musrenbang nasional, itu kena itu prioritas nasionalnya. Nah, sehingga ini bisa menjadi sinkronisasi ini ya, baik top dan button up ini dilengkapi gitu ya. Dilengkapi dengan apa sih temanya yang perlu dari hasil sinkronisasi ini, apa temanya? Nah, ini dari poin ini. Apa yang perlu dikerjakan secara bersama terpadu dari segi holistiknya. Holistik berarti dari segi urusan ya. Urusan itu dalam undang-undang pemerintah daerah ada urusan absolut, ada urusan konkuren, ada urusan eh, eh, umum ya. Nah, pemerintah daerah ada di urusan konkuren ya. Nah, holistiknya ini bagaimana dari segi urusan daerah gitu ya. Dengan urusan misalnya kalau urusan absolut ya keamanan gitu ya. Keamanan. Misalnya di Papua ada perbatasan PNJ dengan Indonesia di Kabupaten Kerom sehingga ini menjadi isu keamanan di pemerintah daerah Kabupaten Kerom. Artinya bahwa dinas perbatasan kan ada ya, badan dia di Kerom itu badan perbatasan itu dia harus secara holistik dengan nasional demi melihat pelayanan pembangunan secara konkuren dan juga nasional melihat Kerom dalam artian absolutnya. Nah, ini konsep dalam melihat jika DIS ini metode modern Indonesia DIS ini tematik holistik integratif spasial ini dipadukan dengan konsep teoritis yang konvensional ya top down bottom up ini.
Nah, ini poinnya ya dari hal-hal yang perlu kita pahami. Nah, sehingga ini ya kedua hal tadi ya konsep baik konsep this terus bottom up dan top down itu harus menjadi metode dan prinsip di dokumen RPJMD dan juga RPJPD. Seperti itu. Nah, misalnya tema ya. Misalnya kita contoh salah satu konsep tema. Tema di RPJMD, RPJPD kan gini ya. Satu ya. RPJPD 1 ini ya. RPJPD 2, RPJD 3, RPJPD 4, 4 tahun ya. Kayak gitu. Nah, ini kan konsep konsep RPJPD kan intinya di sini ya. Nah, tahun pertama itu prioritasnya apa? Dia biasanya ngisinya di sini. Nah, prioritas pertama ini berarti 2025, 2030 atau 2000 itu periodisasi, ada juga sebenarnya substansinya 2025, 2029 ini. Ini yang diambil untuk nyusun RPJMD. Jangan nyusun sendiri. Kalau RPJMD-nya nyusun prioritas lagi, maka ini tidak connect ini. RPJPD, RPJMD tidak akan sama dengan RPJPD. Harapannya adalah RPJMD itu harusnya sama. Samanya di mana? Prioritas. Kalau strategi dan kebijakan itu bisa menyesuaikan itu ya dengan namanya evaluasi pembangunan gitu. Tapi itu konsepnya adalah prioritas tahun pertama 5 tahun pertama. Jadi bahasanya begini, RPJPD akan memberikan 4 tahapan pembangunan itu. 4 tahapan pembangunan itu harus disusun dokumennya yang disebut RPJMD. Sehingga untuk melaksanakan kinerja RPJM, untuk mendapatkan kinerja dokumen RPJPD, itu membutuhkan 4 RPJMD. Berarti dalam artian, berarti kan 4 gubernur, 4 presiden, 4 bupati kan, kayak gitu kan konsepnya. Nah, tahun pertama ini dikerjakan oleh RPJPD, RPJMD. Nah, RPJMD itu lanjut lagi tuh. Dia membentuk prioritas. Berapa tahun? 5 dia biasanya itu ya. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini biasanya. Karena apa? Inilah ruang secara teknokratis dan politiknya tuh di sini di RPJMD. Kalau di dokumen RPJPD itu bedanya gini. Dokumen RPJPD itu tidak ada nuansa politisnya karena tidak ada visi misi bupati di situ. Tidak ada visi misi presiden di situ. Tidak ada visi misi gubernur di situ. Yang ada dimensi politisnya adalah di dokumen RPJMD. Karena dokumen RPJMD visi misi itu dilahirkan dari proses politik gitu. Sehingga ada kompromi di dalam periodisasi di sini 5. Dalam artian di sini adalah tahun transisi ini 5 ini. Nah, prioritas yang ada di RPJPD ini dirasionalkan lagi dan dioperasionalkan lagi sehingga bisa dilaksanakan RKPD namanya. RKPD tahun pertama ini. Ya kan? Sehingga kalau kita padukan maka 5 ini ya. Berarti kan di sini kan 5 RKPD. 5 kali 4 itu. Berapa? 20 kayak gitu ya. 20 RKPD itu yang harus dijalankan untuk melihat kualitas RPJMD. Nah, 4 RPJMD ini untuk melihat kualitas RPJPD. Nah, itulah hubungan konsistensinya. Nah, contohnya terkait tema tadi. Tema itu tidak boleh lari. Secara holistik ya kita lihat kewenangan kita. Dan juga integratif kita lihat sinkronisasi. Biasanya di musyawarah-musyawarah nasional. Musrenbangnas, musrenbang daerah, musrenbang kampung, gitu ya. Nah, yang berikutnya spasial. Spasial ini yang menjadi tantangan ya. Sulit untuk kita, misalnya begini, lokasi pembangunan jalan 4 kilometer di lokasi A. Misalnya ada palang, ya kan? Apakah itu berarti dirasionalisasi ulang perencanaan ulang? Nah, ini biasanya disebut monitoring. Nanti kita coba lihat. Nah, lokasi ini penting untuk melihat dana ini lari kemana aja kan? Jangan sampai dana ini berputar di kota. Dia tidak berputar di kampung misalnya. Kalau fokus kita ke sana, gitu.
Itulah poin pertama yang dalam RPS substansinya terkait dis. Ya, itu bisa bisa dipelajari aja ya. Itu substansinya yang pertama. Yang poin kedua adalah terkait sinkronisasi ya di RPS tadi ya. Sinkronisasi dokumen RPJMD dengan RKPD. RKPD. Kita tahu RPJMD tadi jangka menengah dia 5 tahunan, sedangkan RKPD itu adalah 1 tahunan. Siapa yang memfasilitasi, mengkoordinasi ini adalah urusan perencanaan. Urusan perencanaan. Siapa? Bapeda. Bapeda tuh dulu Bapeda, sekarang Bapelitbang ya, Bapelitbang. Bapeda itu menjalankan dua urusan sekarang. Perencanaan pembangunan dan penelitian. Penelitian. Nah, itu dia jalankan dua 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 urusan itu. Dulu ada nambah itu tentang statistik, urusan statistik. Tapi dengan harmonisasi regulasi saat ini, statistik ini dia geser ke Kominfo namanya. Nah, itu perkembangannya tentang urusan yang dilakukan. Tapi terkait substansi pembelajaran kita bahwa RPJMD, RKPD adalah dikoordinir oleh Bapeda. Ya, Bapeda atau Bapelitbang itu ya, Bapelitbang. Nah, dia mengawal kalimat sinkronisasi ini. Ya, sinkronisasi baik antar tema, ya, antar tema yang pertama ya, sinkronisasi antar prioritas, ya. Biasanya dalam tema itu mengandung unsur prioritas dan juga kebijakan. Nah, dan juga mengakomodir program prioritas kepala daerah ini yang penting ini. Jangan sampai kepala Bapeda tidak mengawal ini bahaya, ini bisa diganti kau. Ya, bisa diganti kau. Tidak mengawal prioritas. Misalnya janji kampanye, eh, eh, misalnya janji kampanye membuat alun-alun kota, ya kan? Alun-alun kota. Ini tidak dikawal dalam RKPD oleh Kepala Bapeda untuk dilaksanakan oleh Dinas PUPR, ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUPR. Bahaya ini Kepala Bapedanya nih, ya. Nah, ini yang penting-penting. Terkait teknis sinkronisasi. Namun secara konsep kita bisa lihat ada kalau tidak salah ada saya beri apa ya pahami ada 4 hal ya 4 hal dalam sinkronisasi ini. Yang pertama itu adalah penetapan prioritas. Penetapan prioritas. Penetapan prioritas di mana? RKPD, ya kan? RKPD. Kan logikanya kan tadi ya, RPJMD itu dokumen 5 tahunan, disusun dalam 5 tahun itu sekali aja. Tapi RKPD ini disusun setiap tahun. Nah, ini periode ini sedang menyusun ini untuk 2026 ini RKPD. Nah, hal yang pertama adalah sinkronisasi RKPD dengan RPJMD-nya. Ya. Nah, ini sudah harus sinkron ini. Misalnya contoh langsung, contoh. Prioritasnya itu biasanya di sasaran, sasaran, sasaran pembangunan. Misalnya sasaran pembangunan itu menurunkan angka kemiskinan, misalnya. Angka kemiskinan di RPJMD-nya ini ya. Di RPJMD-nya, sasaran RPJMD itu menurunkan angka kemiskinan dari 10% ke 5%, misalnya gitu. Ke 5%. Nah, ini kan target akhir RPJMD, akhir keberhasilannya 5 tahun ini. Nah, strateginya itu mengupayakan akses layanan publik dalam artian dari segi kualitas dan kuantitas gitu ya. Nah, yang berikutnya strategi berikutnya adalah menyediakan lapangan kerja biasanya. Ya kan konsepnya kan gitu ya. Konsep kemiskinan ini kan eh, BPS ini kan apa ya kebutuhan dasar, basic needs. Kebutuhan dasar dalam artian kita pengeluaran kita, daya beli kita gimana sih? Ini kan kalau lapangan kerja ini kita tidak mampu serap, berarti kan banyak orang nganggur itu ya. Kalau banyak orang nganggur itu kan tidak punya gaji. Kalau tidak punya gaji dia tidak punya daya serap. Eh, bukan daya serap, sorry, daya beli. Sorry, daya beli.
Nah, daya beli ini yang dilihat oleh BPS. Untuk daya beli untuk apa? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kayak kehidupan baik primer maupun eh, eh, sekunder ya. Yang jadi masalah kalau tidak salah rokok juga masuk ya, rokok juga masuk gitu ya dalam perhitungan ini. Nah, itu adalah konsep di dalam konsep teoritis yang ada di dalam RPJMD. Nah, untuk mengoperasionalkan di dalam RKPD, ya, di dalam RKPD seperti ini, tidak mungkin kita copy paste nih. Nah, tidak mungkin konsep ini kita copy paste hal yang sama masuk. Nah, tidak bisa, tidak bisa kita karena apa? Kita harus sinkronisasi dengan kewenangan ya. Kewenangan daerah yang pertama. Yang kedua, tusi, tugas dan fungsi dari masing-masing OPD. TUS ini kan ada dua, ada tugasnya provinsi, ada tugasnya kabupaten. Ini juga sama ini. Nah, ini juga harus diterjemahkan. Misalnya begini, misalnya begini, eh, untuk menetapkan itu maka perlu ada evaluasi biasanya. Untuk melihat penurunan, berarti kan kita perlu 5% ini. Kita perlu 5% penurunan ini. Nah, 5% ini gimana kita dapat dia ini? 5% ini kan berarti akumulasi dari layanan publik, akses layanan publik. Nah, yang paling penting itu biasanya kan pendidikan kesehatan ya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah penyedia eh, 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 lapangan kerja ini. Lapangan kerja ini dari segi sektor-sektor ekonomi misalnya. Sektor ekonomi ya kan. Dan juga sektor potensial lainnya ya. Sektor potensial lainnya. Mana tadi ya? Nah, ini sektor potensial lainnya. Nah, ini gimana caranya ya? Sehingga sehingga kedua hal ini ya, 5% ini bisa disinergikan baik secara fokus dan tema di sini, tapi juga secara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Misalnya contoh begini deh, misalnya eh, eh, menyediakan lapangan kerja. Biasanya kan biasanya kan provinsi kadang kan orang mau investasi ini kan izinnya bisa ada dari provinsi. Misalnya tambang gitu ya. Tambang izinnya di provinsi dan nasional. Sekarang malah nasional. Bagaimana koordinasi dan komitmen masing-masing itu. Sehingga 5% ini mengandung proses kualitatif yang tinggi. Hal yang paling penting adalah bagaimana komitmen dari level pemerintahan ini. Dalam artian bupati itu melaksanakan kewenangannya, tapi juga dia tunduk juga dengan kewenangannya provinsi. Nah, gubernur dan bupati ini tunduk juga sama menteri-menteri itu. Ini karena jadi persoalan. Persoalan bukan persoalan, jadi tantangan dalam bagaimana kita dapat mencapai 5% penurunan angka kemiskinan ini. Itu hanya dari satu sisi loh. Dari segi lapangan kerja, bukan belum pendidikan ini. Waduh, pendidikan dan kesehatan ini agak ribet juga ini. Misalnya pendidikan, SMA itu masuk kemenangannya provinsi loh itu. Pendidikan tinggi provinsi nasional. SD, SMP yang ada di tingkat daerah. Sedangkan kita berbicara konsep pendidikan, tidak ada itu namanya strata pemerintahan ini. Pendidikan ya pendidikan seumur hidup ya, belajar seumur hidup itu. Cuma ada level SD, SMP tingkatannya. Tidak ada strata strata pembangunan. Tapi konsep pemerintahan kita terbagi level. Nah, ini jadi masalah. Nah, ini ruang-ruang yang perlu perlu kita perhatikan ya. Itu dari segi tahapan pertama ya, penetapan prioritas. Nah, ya, yang berikutnya, yang poin duanya adalah penggunaan indikator kinerja. Ya, penggunaan indikator kinerja. Jadi yang pertama kita menentukan prioritas, ada sinkronisasi prioritas. Nah, poin keduanya ini adalah penentuan kinerja. Nah, kinerja ini biasanya kita menggunakan indikator. Nah, indikator. Indikator itu apa sih? Indikator ini secara sederhananya begini. Kalau ditanya ya, indikator ini lahir dari mana? Dari masalah. Gitu aja. Masalah apa? Masalah pembangunan. Nah, gampangnya begini, indikatornya apa? Berarti tinggal dibalik kan? Ciri kuantitatif. Indikator baiknya kuantitatif. Ciri yang menerangkan secara kuantitatif permasalahan itu. Tentang substansi pembangunan yang akan terukur itu. Itu konsep berpikir sederhananya ya. Teman-teman bisa membaca lebih baik di buku ya. Tapi kalau kita tanya secara sederhana, konsep berpikirnya begitu aja. Jadi kalau ditanya tahapan kedua penggunaan kinerja eh, pembangunan ini apa? Indikator, melalui indikator. Indikator itu apa?
masalah. Dia lahirnya dari masalah pembangunan. Nah, sehingga kalau kita dua hal ini kita padukan dalam satu kalimat, maka indikator adalah ciri, ya. Ciri yang kita mau ukur atau akan terukur dari masalah itu, gitu ya. Biasanya kan masalah kan bisa bisa bersifat statistik, deskriptif. Misalnya begini, dari 10 orang hanya 2 orang yang lapar, gitu ya. Berarti kita bisa tulis, kalau kita intervensi misalnya 2 orang yang lapar, ini tinggal 1 orang yang lapar. Berarti kan 1 bagi 10 itu ya, gitu kan. Nah, inilah indikator seperti itu. Itu sederhananya. Sehingga eh, ini juga perlu komitmen. Komitmen dalam artian tadi level pemerintah, ya, level pemerintah dan juga level strata dokumen. Misalnya level pemerintah, Provinsi Papua dan kabupaten kota ini kan sama-sama punya dokumen RPJMD. RPJMD ada. Nah, level strata dokumen, misalnya RPJMD ini kita mau turunkan dia ke dalam RKPD Kota Jayapura, maka Kota Jayapura ini harus melihat ini. Tidak hanya melihat RPJMD-nya, tapi dia melihat RPJMD Provinsi Papua. Misalnya Manokwari, maka Kota Manokwari kalau nyusun RKPD 2026, maka dia harus melihat RKPD-nya sendiri Kota Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat itu. Ya, seperti itu konsepnya. Nah, contoh logisnya bagaimana terkait hal ini? Kalau menurut hemat saya itu sederhananya begini, contoh kemiskinan tadi ya. Contoh kemiskinan. Kalau di RPJMD itu misalnya persentase kemiskinan, maka di RKPD itu jangan miskin lagi. Tapi dipetakan berdasarkan prioritas. Oh, persentase stunting. Stunting ini kan mencerminkan holistik ini. Stunting ini tidak hanya dikerjakan puskesmas, tidak akan dikerjakan oleh pustu atau pusling atau bidan, dokter, perawat. Enggak, tapi dia dikerjakan secara holistik. Misalnya begini, di rumah sakit itu kalau tidak dikasih pangan gizi, itu enggak akan orang itu bebas dari stunting itu. Ya kan? Tidak mungkin dokter tahu cara nanam nanam pohon nanam sayur yang baik itu. Yang tahu kan Dinas Pertanian. Nah, itulah yang dimaksud dengan holistik. Jadi dalam artian di RKPD holistiknya nyata gitu. Nyatanya di mana? Untuk menurunkan tema stunting itu dikerjakan oleh Dinas Kesehatan, ya, ya Dinas Pemberdayaan Perempuan, ya, bisa juga menyangkut hal lain PKK. Nah, itu mengerjakan suatu hal tentang tema stunting, ya kan? Bisa juga yang kedua adalah subsidi jika menjadi bisa jika menjadi pilihan gitu ya. Bisa menjadi eh, pilihan pembangunan misalnya gitu. Nah, itu bisa digunakan itu. Nah, sehingga logikanya jadinya gini, RPJMD itu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini diintervensi, ternyata kemiskinan ini akan baik untuk jangka panjang jika kita perbaiki dalam 5 tahun ini adalah stuntingnya. Gitu ya. Prioritasnya stunting. Nah, yang kedua adalah subsidi, pemberian subsidi terhadap beberapa komoditas, gitu ya, atau tidak insentif-insentif fiskal terkait pajak, nah, gitu ya. Sehingga apa? Daya beli itu baik, ya. Sehingga untuk stunting kita perbaiki, subsidi juga kita optimalkan. Nah, inilah konsep berpikir sehingga inilah yang kita sebut di bagian pertama tentang dis itu, ya. Itu poinnya. Poinnya di bagian sinkronisasi RPJMD dan RKPD. Sedangkan yang ketiga, ya, poin ketiga adalah keserasian alokasi APBD, ya, APBD. Jadi kalau dilihat sinkronisasi RPJMD terhadap RKPD, itu poin ketiganya itu kita coba lihat alokasi eh, keserasiannya dengan APBD. Ya, contoh konkretnya begini. Jika fokusnya tadi ke stunting, maka IKU RPJMD itu harusnya merujuk pada persentase stunting. Gitu. Nah, jika IKU-nya seperti ini, ya kan, maka Renstra dan Renja itu mengadopsi tentang stunting, dioperasionalkan lagi berdasarkan TUSI.
Misalnya ini dinas kesehatan yang kita ceritain. Maka dia harus operasionalkan dia dalam bentuk kebijakan, program, sekarang kan program, kegiatan, sampai sub kegiatan. Misalnya kita butuh 100 miliar, maka apakah ada kapasitas fiskal yang cukup untuk menyediakan dana sebesar 100 miliar kebutuhan IKO ini? Bukan kita lihat ini lagi, jadi kadang bahasanya stunting, enggak, itu apa ya, kurang sistematis ngomongnya itu. Ya, tadi kan IKU ini kan indikator kinerja utama. Kalau indikator itu kan tadi persentase stunting, itu kan ciri dari masalah itu ya. Kalau memang ada stunting, jangan kita bahasanya begini. Oh, ternyata 100 miliar ini untuk stunting ya. Enggak. Cara bahasa ilmiah apa cara ngomong ilmiahnya tidak begitu. 100 miliar ini kita plotkan atau kita sediakan untuk pencapaian IKU persentase ini. Bukan masalah stuntingnya. Tapi bagaimana intervensi logika antara teknokratis, politik, ya, dan itu di dalam apa yang disebut dengan indikator kinerja utama itu. Sehingga substansinya dalam keserasian alokasi ini, pertanyaannya, apakah ada dana yang cukup atau tidak ada dana yang cukup untuk IKU ini? Misalnya Dinas Kesehatan petakan 100 miliar, tapi dananya cuma 70. Ya, cuma 70 miliar. 30 miliarnya ini dari mana? Ya, ini yang perlu evaluasi. Nah, evaluasi. Nah, 30%-nya ini 30 miliarnya ini kita bisa giring ke provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi mungkin ada sumber dana, ataupun kita giring ke minta komitmen pemerintah nasional dalam artian Kemenkes. Itu strategi kolaborasi dalam artian DIS-nya. Ini bisa bisa dilihat sama dengan DIS-nya juga dari segi plotting dana karena eh, 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 Kemenkeu mengelola dana juga banyak, mandatory spending juga banyak di sana ya. Ada hibah-hibah secara multilateral ya. Nah, itu juga bisa bisa dimaksimalkan. Itu dari poin ketiga. Sedangkan poin keempat ya, poin keempatnya itu adalah penyesuaian atau tidak umpan balik ya, umpan balik. Dalam artian gini, sinkronisasi RPJMD dan RKPD tahun ini 2025 perlu dilakukan penyesuaian untuk menjadi pembelajaran atau komitmen baru untuk 2026. Itu substansinya di situ ya. Jadi ada input baik tentang kondisi 2025, tentang konsistensi RPJMD dan RKPD. Nah, apa yang biasanya penyesuaikan target? Kayak tadi, butuhnya 100 miliar, tapi yang ada hanya 70. Gitu ya. Sehingga ini target penyesuaian. Bisa jadi setelah penyesuaian ini, realisasi yang benar-benar itu bisa jadi 50. Dalam arti kan gapnya banyak. Dari segi fiskal kita kurang 30 miliar. Tapi dari segi daya serap uangnya lagi kurang lagi 20 miliar ini. Nah, ini yang jadi masalah ini. Kadang menjadi pertanyaan. Kita kadang daerah minta uangnya banyak, tapi kemampuan kerjanya tidak ada. Akhirnya realisasi. Realisasinya di bawah 20 miliar. Nah, 20 miliar ini kan jadi silpa itu ya. Atau tidak bisa di carry over. Di carry over atau tidak di penyesuaian ulang lagi di APBD perubahan atau APBD realisasi. Nah, hal-hal ini ya bisanya menjadi menjadi konten dalam umpan balik. Yang pertama adalah target. Nih. Yang pertama adalah target. Yang kedua biasanya eh, revisi. Ya. Dalam artian begini, penyesuaian tadi itu bisa dimodifikasi atau juga bisa direvisi. Kalau modifikasi kayak tadi kita rasionalisasi, tapi kalau revisi ini bahaya. Kalau revisi target, berarti tahapan itu kita mulai dari awal lagi. Bisa harus musrenbang, distrik, harus konsultasi publik, ini akan harus persetujuan DPR panjang sekali itu. Waktu kita 12 bulan terlambat itu. Nggak cukup waktunya. Maka biasanya modifikasi, penyesuaian-penyesuaian yang rasional. Nah itu poin-poin yang mungkin bisa adik-adik pahami terkait bagian tiga ya, bagian tiga. Eh,
saya ulang di bagian 3 itu, ya, di bagian 3 ini mengenai sinkronisasi RP, JMD, dan RKPD. RKPD itu rencana kerja perangkat daerah 1 tahunan dia. Nah, untuk sinkronisasinya itu gimana? Biasanya ada 4 hal tadi ya. Poin pentingnya adalah prioritas, adik-adik ingat ya, prioritas. Penetapan prioritas artinya RKPD ini harus merujuk ke RPJMD. Bukan RPJMD merujuk ke RKPD. Terbalik itu logikamu itu. Sama saja kakimu di kepala, kepalamu di kaki. Nah, harusnya tuh RKPD merujuk ke RPJMD. Itu yang dimaksud dengan prioritas tadi. Yang berikutnya, yang kedua adalah penggunaan indikator kinerja. Nah, ini harus ya, perlu sinkron ya. Jadi prioritas, indikator kinerja perlu sinkron. Yang kedua adalah alokasi. Alokasi juga ini harus sinkron, ya kan, antara RPJMD dalam artian memiliki asumsi jangka panjang, jangka menengah, tapi bagaimana real cost-nya ini di RKPD. Dan juga sinkronisasi antar dokumen, level pemerintahan, sumber dana yang paling penting. Itu dialokasi. Yang berikutnya adalah penyesuaian atau umpan balik. Umpan balik ini menjadi apa ya? Menjadi substansi ya, menjadi substansi eh, untuk dokumen disebut keberlanjutan dokumen perencanaan. Kalau alokasi paling penting bagaimana sumber dana itu ya di kita sinergikan. Kalau kinerja bagaimana kita mengcascading misalnya, cascading ya, menurunkan kinerja itu ya. Yang berikutnya prioritas adalah sinkronisasi, ya, sinkronisasi antara eh, eh, asumsi 5 tahunan dengan asumsi 1 tahunan. Nah, itu konsep yang perlu adik-adik ingat, kesimpulannya di bagian 2 ini ya. Ini kesimpulannya. Nah, sedangkan berikutnya ini yang poin ketiga ya berarti ya. Poin ketiga ini saya cepat ya untuk adik-adik, substansinya saja. Atau mohon didengar baik-baik dan perhatikan tulisan saya. Nah, yang ketiga itu adalah perencanaan dan penganggaran sesuai dengan sorry, kewenangan ya. Kewenangan. Sorry, ini perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Tadi ya, ada nanti download undang-undang pemerintah daerah itu ya. Di undang-undang tersebut menerangkan ada beberapa hal terkait kewenangan ini ya, terkait kewenangan. Yang pertama itu ada urusan absolut, yang berikutnya adalah urusan konkuren, dan berikutnya adalah urusan umum, ya kan. Nah, di sini di bagian ini adalah pemerintah pusat gitu ya. Sedangkan di bagian ini adalah menjadi salah satu bagian, ada urusan wajib ya, urusan pilihan dan lain sebagainya. Ini menjadi kewenangan, bisa disebut juga pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, urusan umum pemerintah pusat dan daerah. Nah, kita di sini terkait pembahasan kita adalah terkait dengan lanjut dengan nanti mandatory spending dengan SPM, maka urusan wajib yang kita konsen ya. Yang kita konsen. Kalau ada yang tanya peta ini dari mana, download aja undang-undang. Ini sumbernya ini. Kalau sumbernya ini biasanya dari undang-undang pemerintah daerah. Download aja di Google itu banyak, gitu ya. Nah, untuk itu ya prinsipnya adalah misalnya Kota Jayapura harus melaksanakan urusan konkuren. Ini teorinya ya. Jangan melaksanakan absolut. Misalnya gini, Dinas Satpol PP Kota Jayapura menganggarkan pembelian F-16. Tidak masuk akal ini. Beli F-16 di Amerika misalnya, itu kewenangannya siapa? Kewenangannya Menteri Pertahanan itu. Bukan kewenangannya Satpol PP. Gitu ya. Misalnya pengadaan Glock, senjata api. Bukan kewenangannya dia nih. Ini kewenangan yang ada di lintas urusan TNI, Polri. Gitu ya. Nah, ini ya perlu perlu kita, kenapa begitu? Kalau
kita salah gunakan uang ini, kita ketangkap sama BPK atau tidak KPK. Padahal kita tidak mencuri uangnya, saya beli, saya tidak pencuri kok. Uangnya saya beli F-16, memang benar beli F-16, tapi salah kewenanganmu. Ya, kayak tadi, kepalanya di kaki, kakinya di kepala. Gitu. Nah, itu penting, konsep konsep penting di situ. Nah, ada dua hal, empat hal lah terkait eh, hal ini. Yang pertama adalah kenapa undang-undang ini memberikan pijakan supaya perencanaan dan penganggaran di level kabupaten kota itu sesuai kewenangan, sehingga kita melaksanakan pemerintahan itu sesuai dengan dasar hukum. Ada landasan hukum. Landasan hukum itu biasanya istilahnya apa ya? Di sini nih kewenangan diberikan kepada suatu apa ya pejabat ya. Kewenangan diberikan kepada pejabat atau pemerintahan yang paling dekat kepada layanan publik, yang dekat dengan masyarakat. Nah, itu biasanya subsidiaritas, itu, kalau tidak salah subsidiaritas. Jadi itu intinya adalah kewenangan diberikan kepada organ-organ pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, yang kedua adalah akuntabilitas, dalam artian tanggung jawab. Yang ketiga adalah optimal, dalam artian efisien dan efektif, bahwa optimal dalam pelaksanaan sumber daya keuangan ataupun sumber daya keuangan negara untuk melaksanakan layanan publik itu. Ya. Dari sini dari segi efektivitas dan efisiensi yang optimum, yang optimum. Bagaimana kita bisa mendapat? Nah, ini kita diberikan dasar hukumnya. Oleh apa? Oleh undang-undang pemerintah daerah. Yang kedua adalah keselarasan. Keselarasan kayak tadi yang saya sudah jelaskan ya. Keselarasan antara apa? Dokumen perencanaan pembangunan, RPJMD itu harus merujuk ke RPJPD, ya kan? Sedangkan sedangkan RKPD harus merujuk ke RPJMD. Kayak gitu, ya. Apa yang diselaraskan? Ingat tadi, yang diselaraskan adalah prioritas. Itu kuncinya itu. Jadi perencanaan penganggaran ini lihai saja di prioritas. Itu apa kita bisa nyaman kita berdiskusi konsep perencanaan penganggaran. Jadi adik-adik teman-teman bisa ingat bahwa perencanaan penganggaran adalah bagaimana kita mensimulasikan prioritas ini antar level dokumen dan juga antar strata pembangunan, dokumen pembangunan ataupun stakeholder yang terkait, TNI Polri, eh, UNDP, UNICEF, Bank Indonesia, atau tidak organ-organ kementerian yang ada di lembaga-lembaga kementerian, lembaga vertikal yang ada di JPB, kantor pajak, atau tidak Universitas Cendrawasih, ya kan, Universitas Musa Mus Merauke misalnya, atau tidak Universitas Otto dan Gessler, ya seperti itu. Untuk masalah keselarasan ini ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah eh, penganggaran berbasis kinerja. Jadi dulu itu kita bisa tahu bahwa bahwa apa kinerja itu berbasis fungsi, tapi sekarang itu bukan lagi fungsi, tapi sekarang itu disebut kinerja berbasis program. Apa program prioritas? Balik lagi ke yang poin ini, ya. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan penganggaran berbasis kinerja, sehingga ada poin teknis terkait perencanaan bahwa pendapatan dan belanja dalam dalam pemerintah ini harus terjewantahkan dalam APBD, gitu ya. Nah, APBD ini harus dikelola sesuai kewenangan. Kewenangan mana? Balik lagi ke sini nih, ya. Kalau Kota Jayapura berarti dia harus melaksanakan konkuren. Urusan wajib, urusan urusan pelayanan dasar wajib, pelayanan dasar non wajib, urusan pilihan, urusan distrik, urusan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, itu terkait eh, poin 3. Nah, poin 4-nya saya tulis di sini ya. Poin 4-nya adalah SIPD. Nah, inilah teknologi, peran teknologi dalam perencanaan penganggaran sesuai kewenangan. SIPD ini Sistem Informasi Perencanaan Daerah. Ini dikelola oleh Depdagri. Bagian apa? Bina Bangda.
Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia seperti itu. Mereka yang kelola ini. Untung apa? Untuk mensimulasikan atau menjamin prioritas ini sinergi, prioritas ini integratif, prioritas ini tematik, prioritas ini holistik, dan juga memiliki di atribut bumi dalam artian dimensi spasial. Nah ini dalam di poin 3. Jadi saya ulang untuk bahan materi ini di bagian 3 ini terkait perencanaan penganggaran yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, maka ada 3. Yang pertama tadi itu sebagai landasan hukum, ya ada beberapa hal bahwa subsidiaritas dan juga subsidiaritas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi yang optimal, gitu ya. Yang kedua dari segi keselarasan dokumen atau kesesuaian dokumen antar dokumen strata dokumen pemerintahan. Yang ketiga adalah eh, penganggaran yang berbasis kinerja tadi. Seperti apa? Berbasis program prioritas, bukan fungsi lagi berdasarkan program prioritas. Nah ini kalau ditarik dari segi politiknya ya program prioritas bupati gitu. Nah wujud nyatanya dalam penganggaran ini, khusus penganggaran ini apa? Bahwa pendapatan dan belanja itu harus tercatat dalam APBD. APBD ini dikerjakan, direncanakan dulu, ya, diawasi, dipenata usahakan, dan dipertanggungjawabkan dan dievaluasi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang ada di Undang-Undang Pemerintah Daerah. Nah itu konsepnya ya di bagian 3 ini. Bisa saya pikir hal-hal ini bisa bisa paham. Nah, yang berikutnya terkait ini, ya, MONEF, ya. Ini berarti poin 4 ya. Poin 4 ini terkait MONEF. MONEF ini kenapa begitu penting dalam perencanaan penganggaran? Karena yang pertama, MONEF ini adalah monitoring, ya, monitoring dan evaluasi. Ini ada konsep dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Nah, sedangkan yang kedua, apa itu MONEF? Kenapa itu MONEF penting dalam kita perencanaan penganggaran? Karena dia sebagai kontrol, sebagai peran kontrol, apa ini biasanya ya, quality control biasanya ya kalau dalam swasta. Nah, ini sebagai kontrol untuk tadi, misalnya ada penyesuaian-penyesuaian target. Nah, itu kenapa kita bisa merubah target? Karena diawali karena hasil MONEF. Ya, hasil MONEF. Nah, yang berikutnya adalah ingat bahwa MONEF itu bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga apa? Sebab kalian sebagai konsentrasi keuangan daerah wajib mengetahui tentang MONEF. Monitoring, itu M-nya ini, sedangkan yang bagian NEF-nya ini itu adalah evaluasi. Ya, jadi monitoring dan evaluasi. Jadi kalau ada singkatan MONEF, itu akronim dari monitoring dan evaluasi. Kenapa dia perlu dipelajari? Karena dia bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Ya kan? MONEF ini siklus pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan penganggaran itu menjadi prinsip yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga MONEF menjadi penting di dalam perencanaan penganggaran daerah. Paham ya itu ya, substansi itu ya. Ini yang paling penting secara teoritis dalam ruang lingkup adik-adik kuliah ini. Ketahui bahwa poin 4 menjadi penting karena dia menjadi siklus pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau menurut saya ada 4 hal juga di sini ya. Ada 4 hal. Yang pertama itu MONEF untuk akuntabilitas dan transparansi. Ingat ya, akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua, MONEF untuk perbaikan kebijakan, ya. PK-nya singkat aja ya, perbaikan kebijakan. Yang ketiga itu untuk efisiensi ya, efisiensi dan efektivitas program itu atau anggaran. Yang keempat adalah sinkronisasi. Ya, sinkronisasi. Sehingga apa tadi di bagian kalau kita kembali di bagian tadi ya sinkronisasi ini
kita bisa sinkronkan bagaimana dengan cara evaluasi, ya. Karena evaluasi apa sebagai feedback untuk tahun berikutnya, gitu ya di poin ini. Nah, sehingga Monef akan penting, akan dijewantahkan secara menyeluruh dalam proses-proses perencanaan penganggaran, ya. Melalui 4 hal ini ya, secara ini bisa ada bisa tambah ya. Monef itu untuk bisa dimanfaatkan untuk akuntabilitas dan transparansi, dan juga Monef itu untuk proses perbaikan kinerja. Yang ketiga, Monef itu bisa untuk mengawal efektivitas dan efisiensi program dan anggarannya. Yang kelima, keempat, Monef bisa menjadi bagian untuk menumbuhkan atau merawat komitmen itu dalam sinkronisasi. Nah, di bagian akuntabilitas dan transparansi ini apa? Bahwa Monef memberikan jaminan bahwa publik perlu mempercayai kapasitas pemerintah. Ingat baik-baik ya. Ini paling banyak ini. Misalnya contoh kita demo, itu kan bentuk masyarakat tidak percaya tentang kehadiran pemerintah kan. Misalnya dia demo, misalnya mahasiswa waktu itu demo tentang UKT untuk rektor, untuk Universitas Cendrawasih. Bisa jadi itu alasan praktisnya adalah mahasiswa tidak yakin atau tidak percaya dengan pengelola Uncen, gitu ya. Sama juga dengan Pemda. Kalau masyarakat demo Papua, ya bisa jadi dia ada ketidak kepercayaan. Ketidakpercayaan itu muncul karena persepsi mungkin kurang legal, ataupun bukan legal, kurang apa ya, kurang akuntabel, jadi begitu ya. Jadi bisa jadi akuntabel itu menumbuhkan situasi transparansi yang buruk, ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan Monef, ya, Monef. Ya, ini masih sering terjadi di berbagai daerah, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah transparansi kebalikannya. Ini statement, misalnya statement negatif. Bagaimana kita merubah statement negatif menjadi statement positif melalui Monef? Bagaimana misalnya begini, Monef kolaboratif, pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, mahasiswa, ya kan, masyarakat penerima manfaat langsung melakukan Monef pengawasan, intervensi, penglihatan terhadap apa yang dilakukan oleh entitas publik dalam melakukan penggunaan dana-dana publik ini. Masyarakat terlibat dalam evaluasi, masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan keuangan publik ini. Sehingga kita coba memberikan ruang itu sehingga persepsi negatif itu bisa merubah situasi kembali kepada persepsi positif, sehingga apa, proses perencanaan penganggaran ini kembali normal. Kalau perencanaan penganggaran ini normal, maka proses pengelolaan keuangan daerah itu kan baik, gitu ya. Nah, itu hubungan hierarkisnya. Nah, sedangkan terkait dengan perbaikan kinerja itu sebagai biasanya tuh keputusan strategis, gitu ya. Macam tadi indikator misalnya. Kalau misalnya kita evaluasi, seharusnya kita harus butuh dana 100 miliar tadi, tapi yang tersedia hanya 70, kita mengambil keputusan strategis ini gimana? Kita cari uang kah? Ataukah kita naikin naikin pajak kah? Ataukah kita minjam? Kita pinjam uang. Nah, itu perlu dilakukan evaluasi. Itu contoh sederhana, ya. Nah, yang berikutnya, evaluasi ini bisa menjadi bagian penentuan indikator. Tadi ya, indikator itu cirinya adalah masalah. Jadi kita melakukan evaluasi, kita menemukan masalah sehingga kita bisa memilih indikator yang mampu mencirikan masalah ini, ya kan? Pilihan ini yang kadang berkaitan dengan bagaimana kita memilih hal yang optimum dan strategis, gitu ya. Sedangkan yang ketiga ini biasanya terkait dengan eh, apa ya, ada konsep value of money, gitu ya. Value of money dalam artian setiap kenaikan 1 rupiah memberikan nilai terbaik terhadap layanan publik. Layanan publik apa? Yang ini, yang tadi kita bahas di sini nih, konkuren ini terkait eh, urusan wajib, pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, pekerjaan umum, dan pemukiman. Artinya apa? Setiap rupiah yang naik itu harus memberikan
apa ya, memberikan nilai tambah terbaik atau value of money terhadap urusan pembangunan sesuai kewenangan daerah tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan poin ketiga ini. Sedangkan poin poin keempat ini adalah bisa untuk tadi sinkronisasi ya. Misalnya Monef tahun saat ini hasil Monef itu menjadi umpan balik, penyesuaian atau modifikasi atau biasanya bisa jadi Monef itu kan modifikasi, replikasi atau revisi ya. Misalnya modifikasi, maka modifikasi RKPD tahun plus satu gitu ya setelahnya. Misalnya ini evaluasi 2025 akan menjadi input bagi penyusunan dokumen RKPD 2026. Ini poinnya ya, poinnya. Jadi saya ulang ya, kesimpulannya saya ulang bahwa Monef itu ada 4 hal penting ya. Yang pertama untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk perbaikan kinerja, Monef itu untuk proses perbaikan kinerja. Yang ketiga, Monef itu untuk menuntun, ya, menuntun efektivitas dan efektivitas itu bisa membentuk nilai terbaik dari pengorbanan kita 1 rupiah ini, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bagian dari sinkronisasi perencanaan penganggaran itu sendiri, ya kan? Jadi Monef akan membentuk poin 4 ini agak sedikit substansi bahwa Monef bisa membantu perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. Jadi kalau ditanya, bagaimana saya menjalankan proses perencanaan penganggaran yang berkualitas? Misalnya teman-teman menjawabnya, menjalankan Monef aja, Kakak Boy. Nah, ini benar, saya akan membenarkan. Kalau mereka tanya kenapa bisa, jelaskan logika tadi bahwa Monef ini menjadi instrumen Monef adalah memberikan penyesuaian dan umpan balik kepada dokumen RKPD atau RPJMD periode berikutnya. Kayak kayak gitu ya ininya. Oke. Nah, ini yang mungkin poin 5 ya. Tadi eh, kita poin 4, kita ke poin 5. Oke, yang saat ini kita coba melihat poin 5. Nah, poin 5 ini terkait hal yang agak sedikit teknis ya. Tadi saya bilang ada hal lain tentang mandatory spending dan juga tentang SPM. Ya, ada 2 hal substansi. Bagaimana kedua hal ini, mandatory spending dengan SPM ini bisa menjadi menjadi eh, eh, objek di dalam ya menjadi objek di dalam perencanaan dan penganggaran daerah gitu ya. Menjadi objek dalam perencanaan penganggaran daerah. Tidak hanya APBD gitu ya. Tapi misalnya tadi ya, kita sudah tadi mendapatkan misalnya RKPD. Nah, RKPD ini juga perlu dilakukan tadi prioritas ya. Ada namanya prioritas yang paling substansi ya, ada target. Nah, prioritas ini juga harus memuat unsur mandatory spending. Harus muncul juga SPM terkait prioritas ini. Nah, yang jadi pertanyaan mandatory spending ini apa? Biasanya belanja wajib. Ya, belanja wajib biasanya konstitusi, undang-undang dasar, pendidikan sekian persen. Itu harus dibelanjakan untuk urusan pendidikan. Nah, itu harus dialokasikan. Itu disebut mandatory spending. Sehingga apa? Mandatory spending ini otomatis menjadi prioritas. Tidak perlu dimusrenbangkan lagi. Kayak gitu. Karena sudah berdasarkan undang-undang dasar, bukan undang-undang aja gitu. Nah, gitu ya. Itu salah satu contoh pendidikan. SPM ini akronim dari standar pelayanan minimal. Jadi kalau ditanya ya kalau ditanya hubungannya nih apa? Nah, hubungannya nih apa? Jadi logikanya gini ya saya tulis di sini. SPM ini memberikan panduan untuk kita itu belanja apa saja ya, uang ini kita pakai belanja untuk kegiatan apa ya. Itu kita merujuk itu ke sini. SPM, standar pelayanan minimal. Misalnya pendidikan. Oh,
Standar pelayanan minimalnya misalnya satu kampung satu SD misalnya. Maka jika ada satu kampung yang belum punya SD, maka kita harus bangun SD-nya. Dasar hukumnya apa? SPM, standar pelayanan minimal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mandatory spending ngapain? Mandatory spending menjamin untuk membangun satu sekolah dasar di satu sekolah dasar per kampung, ya kan? Itu yang jamin ada uangnya itu adalah mandatory spending. Artinya seperti itu keterkaitannya. Kalau kita tarik lebih operasional lagi, SPM ini harus ditelusuri baik oleh Bapeda. Sehingga mandatory spending ini juga bisa ditelusuri baik oleh keuangan daerah, BPKAD. Sehingga apalagi kembali lagi, ada sinkronisasi perencanaan penganggaran, baik dari segi perencanaan dan penganggaran. Kedua contoh nyata ini antara perencanaan dan penganggaran ini bisa jadi dari contoh nyatanya adalah SPM dari segi perencanaan, program kegiatan, subkegiatan, ketersediaan dana ini harus dijamin. Jangan sampai kita rencanakan banyak, uangnya tidak ada. Gitu. Kalau uangnya sedikit, kita kalkulasi ulang prioritas. Kita mencari super prioritas, gitu ya. Nah itu yang disebut dengan bahwa mandatory spending dengan SPM juga itu harus eh, eh, termuat dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), RPJPD itu harus memuat isu-isu terkait itu. Sehingga SPM dan mandatory spending ini menjadi sesuatu yang wajib tapi kadang sulit untuk diimplementasikan. Karena ada jebakan bahwa kadang itu orang bilang begini, mandatory spending ini yang membuat kapasitas fiskal atau ruang fiskal kita terbatas. Sebenarnya ruang fiskal kita terbatas ini karena kita mau ini tidak fokus prioritasnya. Semua hal mau dikerjain gitu. Sampai dalam laut, dalam gunung, dalam tanah juga mau dikerjain. Akhirnya uangnya terbatas kok ini kan ekonomi begitu ya. Ilmu ekonomi kan alat pemuas ini kan sedikit. Tapi kebutuhan kita banyak sekali kayak gitu. Ini ya, contoh nyata konsep ekonomi dengan benturan-benturan antara mandatory spending dengan konsep berpikir manusia. Gitu ya. Oke, nah itu terkait mandatory spending ya. Ah, yang berikutnya saya lanjut yang terakhir ya poin ke-6 ya poin ke-6 yaitu tentang APBD ya APBD. Nah APBD ini saya pikir ada beberapa hal. Saya di sini ada 5 ya coba ya ada 5 hal. Yang pertama itu kita perencanaan ya perencanaan ini adalah biasanya kita nyusun RKPD. Setelah ada RKPD, kita nyusun KUA PPAS biasanya ya. Kita nyusun KUA PPAS. Nah, ini masih ruang lingkup eksekutif dalam artian Pemda. Jadi RKPD kita nyusun rembuk dengan Bapeda, mengkoordinir dinas-dinas, kita nyusun Renja misalnya. Evaluasi kinerja tahun lalu, kita menyusun indikator prioritas. Setelah itu ada pembuatan penyusunan KUA PPAS. KUA PPAS ini dulu di Bapeda kewenangannya, tapi sekarang di BPKD. RKPD tetap ada di Bapeda. Nah, KUA PPAS dibuat oleh KUA PPAS ini kebijakan, K-nya itu ya, kebijakan, U-nya itu umum, A-nya itu anggaran, KUA ya. Kebijakan umum anggaran. PPAS apa? Plafon, ya kan? Ya kan? Plafonisasi anggaran. PPAS, PPAS. Nah, kalau plafon berarti batas tertinggi nih, intinya batas tertinggi. Bahwa misalnya begini, bangun jalan batas tertingginya 1 miliar. Tidak boleh kok 2 miliar itu. Nah, ini harus dikaji baik. Nah, di KUA PPAS ini yang kadang termuat unsur-unsur penganggaran lainnya adalah SSH misalnya, standar satuan harga. Nah, yang berikutnya misalnya SBU dari tingkat nasional, ya, standar belanja umum, SBM ya, apa itu? Belanja biaya masukan kah itu. Nah, yang berikutnya lagi ada lagi HPS ya kalau pengadaan barang dan jasa, harga perkiraan barang sendiri ya, harga HPS ya.
Nah, yang berikutnya lagi ada ASB, analisis standar belanja. Nah, ini yang pendekatan teknokratis kita pakai. SSH ini metode survei. SBU ini biasanya bisa survei, bisa proyeksi. Ini biasanya proyeksi atau tidak survei harga barang toko atau tidak harga barang pasar gitu ya. Dan ASB biasanya teknokratis berdasarkan data historis. Kalau jika menggunakan model ya, model statistik gitu ya. Nah, itu yang perlu dalam tahapan perencanaan untuk menyusun APBD, kita harus RKPD dulu, terus ada KUA PPS. Nah, itu tahapan perencanaan penganggaran nih. Perencanaan. Sedangkan tahapan em, em, penganggaran, penganggaran itu kita masuk sebenarnya bisa jadi di RKA gini ya, di RKA. Nah, RKA ini itu biasanya ada surat edaran ya. Surat edaran untuk penyusunan RKA. Nah, RKA ini disusun oleh semua OPD, ya kan? Selanjutnya dibahas oleh TAPD, verifikasi mengenai ini batas tertinggi ini bahwa RKA ini sesuai tidak, ya. RKA ini sesuai tidak dengan KUA PPAS, mencerminkan RKPD tidak. Nah, ini yang dilakukan oleh TAPD, memverifikasi, ya kan, sehingga ada penambahan, pengurangan, pergeseran dan lain-lain itu untuk mengawal sesuatu yang bersifat akuntabilitas, gitu. Ya, untuk menjamin akuntabilitas. Menjaminnya dengan cara apa? TAPD melakukan verifikasi RKA. Nah, tahapan berikutnya dibahas ya, dibahas, dibahas eh, dengan secara bersama lagi ya. Kalau ada perbaikan, ada proses umpan balik lagi ya, sehingga itu menjadi dokumen RKA final yang dibahas di tingkat apa ya, di tingkat pemerintah ya, eksekutif ya, Pemda. Nah, sedangkan yang ketiga, saya tulis di sini ya, saya tulis di sini. Yang ketiga, ini kan satu, ini dua, yang ini tiga. Nah, yang ketiga itu pembahasan. Pembahasan dengan DPRD. Nah, pembahasan dengan DPRD ini apa? Yang dibahas adalah tadi rancangan rancangan APBD dengan RKA ini dibahas dulu, dibahas dulu. Sehingga kita mendapatkan persetujuan bersama eksekutif dan legislatif. Nah, setelah dibahas dan disetujui bersama, poin keempatnya apa saya tulis di sini ya. Poin keempatnya adalah evaluasi. Ini yang tadi ya, evaluasi. Monef tadi ya. Ya, kalau macam kita lihat tadi kenapa di bagian 4 tadi Monef itu bagian penting karena di bagian 6 ini proses penyusunan APBD Monef itu menjadi pintu terakhir sebelum penetapan penetapan APBD itu. Nah, evaluasi ini gimana? Kalau Provinsi Papua, maka dia evaluasinya ke Dagri, Bina Bangga ya, Pak Tito Karnavian, ternyata Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tapi kalau misalnya kabupaten kota, misalnya Kota Jayapura, dia hanya ke Bapeda provinsi, dalam artian ke gubernur. Biasanya bahasanya adalah eh, eh, surat edarannya itu biasanya bupati wali kota pemerintah Kota Jayapura melakukan konsultasi dan evaluasi dokumen APBD kepada kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, jadi Gubernur Provinsi Papua. Nah, operasionalisasi dari kalimat gubernur adalah Bapeda Provinsi Papua. Dilakukan evaluasi terhadap form evaluasi APBD dari bab 1, pokoknya dari bab 1 lah, pokoknya semua itu lampiran itu semua disesuaikan. Apakah APBD ini sesuai dengan RKPD ya, per babnya bab 1 sampai bab 5 ya. RKPD semua disesuaikan sesuai dengan UAP PPAS-nya, asumsi-asumsi program dan uangnya provinsi. Ada penyesuaian, misalnya dievaluasi, contoh umpan balik juga bisa jadi kan ada monitoring, bisa jadi uang tadi 100 tapi yang kita punya hanya 70. Nah, 30 ini bisa diproses evaluasi ini dibahas ini. Kalau ini memang membutuhkan urgen, membutuhkan 100 miliar gitu.
Nah, tahapan kelima adalah penetapan APBD. Itu berarti sudah ada DPA-nya itu ya, dokumen pelaksanaan anggaran. Ya, itu per OPD. Jadi kalau RKA ini belum pasti uangnya itu. Tapi kalau DPA sudah pasti. Karena kenapa sudah pasti? Karena sudah melihat asumsi yang dikonkretkan di proses evaluasi. Gitu ya. Itu sedikit gambaran terkait proses perencanaan penganggaran dalam dokumen APBD gitu ya. Saya ulang, dalam perencanaan penganggaran APBD itu ada proses perencanaan tahapan ini ya. Itu kita menyusun RKPD, kita juga menyusun KUA PPAS gitu ya. Nah, biasanya juga ini dibahas di Pemda ya, dibahas di Pemda kadang juga perlu memperhatikan keputusan-keputusan DPR gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita menyusun RKA namanya ini. Kita menyusun RKA, yaitu dalam menyusun RKA ini setiap OPD itu menyusun RKA. Nah, nanti Bapeda kumpulkan terus dibahas oleh tiap PD. Tiap PD ini biasanya Bapeda, Setda, ya, apa ini namanya tuh? Sekda ya, Sekda, terus keuangan, ya, terus inspektorat, terus ini dinas pendapatan namanya apa ya? Dispenda, Bapenda. Nah, ini mereka tim-tim TAPD dan lain-lain ya, seperti itu. Yang berikutnya umpan balik ya, bisa jadi umpan balik tadi. Nah, yang ketiga adalah tadi ya pembahasan dengan DPRD. Kita bahas apa? Kita bahas rancangan Ranperda APBD beserta lampirannya itu apa? RKA. Jadi RKA ini dibahas oleh DPRD. Disepakati, kalau sudah disepakati ada nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan DPRD. Nah, setelah itu kita bawa itu lampiran-lampiran itu kita bawa ke evaluasi ke APBD. Evaluasi ini untuk apa? Kalau provinsi ke Depdagri, Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kalau kabupaten kota ke Bapeda Provinsi Papua, Provinsi ya, Bapeda Provinsi Papua gitu ya. Kalau tingkat kabupaten kota. Nah, langkah yang kelimanya ya penetapan pelaksanaan dan pelaksanaan APBD. Nah, hal ini berjalan untuk dokumen kan sorry, ada APBD pokok, ya kan, APBD perubahan. Konsep ini akan berjalan di APBD pokok jika ada perubahan nanti di pertengahan tahun akan dilakukan hal yang sama lagi. Dibahas diulang lagi 1, 2, 3, 4, 5 tadi ini. Poin 1, 2, 3, 4, 5. Itu dibahas ulang lagi. Nah, inilah gambaran singkat proses perencanaan penganggaran yang ada secara teknis. Saya pikir hal-hal yang bersifat teoritis adik-adik pelajarilah secara mandiri dan juga bisa mengingat hal-hal yang sudah disampaikan Pak Martin sebelumnya. Nah, ini mungkin beberapa hal terkait perencanaan penganggaran APBD ya. Situasinya seperti ini, ada 5 hal, terus juga terkait SPM, ya poin 5 nih SPM dan mandatory spending harus ada juga di dalam dokumen-dokumen perencanaan penganggaran. Terus bagian 4 MONEF menjadi bagian juga di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Kita sebagai anak keuangan daerah harus paham MONEF dan juga dia menjadi bagian yang memberikan trigger untuk bagaimana perencanaan penganggaran itu berkualitas gitu ya. Itu poin 4. Nah, poin 3-nya kita belajar bagaimana eh, eh, apa namanya perencanaan penganggaran itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam artian entitas OPD ya, organisasi perangkat daerah atau SKPD ya dulu itu bekerja sesuai kewenangannya, tidak melaksanakan di luar kewenangannya kayak gitu, baik di level pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Nah, ini kita sudah dapat gambaran. Nah, yang berikutnya terkait dengan ini poin berapa? Terkait dengan eh, eh, sinkronisasi tadi ya. Bagian bagian sinkronisasi perencanaan
penganggaran daerah. Kita sudah dapat beberapa poin bahwa kita akan ada sinkronisasi di bagian indikator, ya kan? Ini juga bagian kinerja kita bisa petakan berdasarkan level dokumen. Jika kemiskinan ada di dokumen, jika kemiskinan itu ada di dokumen RPJMD, maka persentase stunting dan subsidi mungkin ada di level RKPD. Nah, ini bentuk-bentuk sinkronisasi keterpaduan gitu ya. Nah, yang tadi ya, ini yang tadi ya. Oke, ini yang kedua, ini yang tadi. Oh, yang tadi saya sudah hapus, sorry ya. Yang pertama tadi kita bercerita tentang ini ya, apa namanya dis ya. Tadi yang pertama itu saya ulang ya, yang biar ada rekamannya. Nah, ini saya ulang. Eh, kita berbicara tentang dis ini yang penting ya. Yang pertama tadi dis kita harus nyusun berdasarkan tema, kita harus holistik perencanaan penganggaran, kita harus integratif, baik uang dan program, baik dokumen perencanaan penganggaran, stratanya, baik itu level pemerintah provinsi, daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota ataupun nasional, dan juga memiliki atribut bumi dalam artian spasial. Artinya ada keterkaitan dokumen spasial dan aspasial. Gitu ya tadi ya penjelasannya. Nah, mungkin itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan ya. Ini poin-poin penting saja terkait materi ini. Ini menjadi bagian yang akan soal yang UAS yang akan adik-adik pelajari, ya adik-adik dapatkan di soal UAS nanti. Mungkin begitu kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kurang-kurang ya. Saya pahami juga, sadar diri juga, terbatas juga. Saya juga belajar juga waktu ke waktu. Mungkin begitu. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.